wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keluarga dalam Al-Qur'an. Keluarga merupakan suatu kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Allah menyebutkan kata-kata keluarga dalam Al-Quran dengan lafaz ahlun, kemudian dengan lafaz yang namanya qurba, dan dengan lafaz yang namanya asyirah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian keluarga dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian keluarga dalam Al-Quran itu adalah ahlun. Lafaz ahlun itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada namanya ahlun ar-rajul, yaitu keluarga yang senasab dan seketurunan, dan mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal seperti kita. Dijelaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan api, dan manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kasar, yang kejam, yang keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maksud kata ahli dalam ayat ini adalah istri dan anak-anak, yang dikaitkan itu dengan keduanya. Yang kedua ada namanya ahlul al-Islam, yaitu keluarga yang seagama, seperti yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 40, yang artinya hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah mencatat dan dapur telah mencairkan air, kami berfirman, maafkanlah, maka muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang yang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan memuat pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh, itu kecuali yang sedikit. Keluarga yang dimaksud dalam Quran surah An-Nuh ini, surah Hud ini, adalah seorang istri yang beriman dan juga anaknya yang beriman. Sedangkan istri dan anak yang tidak beriman atau kafir bukanlah dari keluarganya, berdasarkan Quran surah Hud ayat 46. Yang kedua ada namanya qurba. Qurba adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan, qarib, baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk ahli waris, yang tidak mendapatkan warisan tapi termasuk keluarga kerabatan, seperti pada surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan itu. Ada harta peninggalan itu maksudnya harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu dan bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bahagian yang telah ditetapkan. Kemudian ketiga ada namanya asyirah,
Asyirah adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak. Kata ini menunjukkan pada bilangan yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep pembentukan keluarga dalam Al-Quran. Untuk merealisasikan keluarga yang ideal sesuai dengan apa yang dikehendaki tuntunan Al-Quran dan hadis, sebelumnya diperlukan proses pembentukan keluarga itu sendiri secara khusus, berupa pembimbingan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua tentu saja berawal dari paradigma yang benar tentang keluarga. Jika paradigmanya bahwa keluarga bahagia adalah yang bergelimangan harta, maka dalam berkeluarga pun adalah mengungkapkan situasi kenyataannya. Sebaliknya, bagi paradigma keluarga seseorang muslim berasal dari motivasi bahwa berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah, menjaga kesucian diri, dan merealisasikan amal, bahwa berkeluarga adalah bagian dari sebuah mengimplementasikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Karena itu, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah sasaran yang ingin dicapai semua keluarga muslim, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kemudian, keluarga dalam arti kehidupan rumah tangga diawali dengan adanya ikatan pernikahan yang disebut dengan misaqun ghalizah atau ikatan yang kokoh. Kemudian, dan Quran surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihu ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughniyahumullahu ta'ala min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para wali agar mengawinkan orang-orang yang masih membujang atau orang-orang yang masih sendirian, laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya. Begitu pula pada hamba sahaya. Kemudian yang terakhir ada konsep pembinaan keluarga dalam Al-Quran. Pada tataran ini, agama menganjurkan cara membina suatu keluarga agar tetap dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu dengan memperkokoh rasa cinta dan saling menjaga antara kehormatan. Jika merujuk pada nas syariah, maka hal yang pertama dibina adalah istri dengan menjaga kehormatan atau harga dirinya sebagai seorang istri. Sebaliknya, bila dipandang menyenangkan suaminya, semua dilakukan dengan ikhlas serta saling menghormati dan menghargai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Allah menganjurkan kepada seorang suami untuk bisa berpikir dahulu sebelum bertindak terhadap perilaku istri yang dianggap kurang baik. Bisa jadi hal yang dilakukan istri memuat unsur-unsur kebaikan yang tidak terfikirkan oleh suami. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.